Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini nama saya Maria Magdalena Kidi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang fungsi sistem pencernaan dan juga organ-organ sistem pencernaan. Ya, yang pertama yaitu fungsi dari sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini dia memiliki fungsi utama yaitu untuk mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, nutrisi ini akan diperlukan oleh tubuh untuk proses perkembangan, proses perbaikan sel tubuh, dan juga nutrisi ini akan digunakan sebagai sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikut itu adalah organ-organ sistem pencernaan. Nah, organ-organ sistem pencernaan pada manusia itu yang pertama mulut. Nah, mulut ini dia merupakan awal dari saluran pencernaan. Di mana yang kita tahu bahwa ketika kita makan organ pertama yaitu mulut. Makanan masuk melalui mulut, di mana di dalam mulut ini terdapat organ-organ yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan juga air liur. Nah, organ yang kedua yaitu kerongkongan. Nah, kerongkongan ini dia terletak di tenggorokan dekat trakea. Nah, kerongkongan akan menerima makanan dari mulut ketika proses kita menelan makanan. Nah, di dalam kerongkongan atau esofagus ini terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, organ yang ketiga yaitu lambung. Nah, lambung ini adalah organ berongga atau wadah yang berfungsi untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim-enzim pencernaan. Nah, kemudian enzim-enzim pencernaan ini dia akan melanjutkan proses memecahkan makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan. Nah, itu organ lambung. Yang berikut adalah organ yang keempat adalah usus halus. Nah, usus halus ini adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi untuk memecahkan makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Nah, pada usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan juga usus penyerapan. Nah, yang berikut yaitu pankreas. Nah, pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecahkan protein, lemak, dan juga karbohidrat. Nah, pankreas juga dia memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Nah, insulin ini adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Nah, organ yang keenam adalah hati. Nah, hati ini dia memiliki fungsi utama dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga, dia akan memainkan peran penting dalam mencerna lemak dan beberapa vitamin. Nah, hati ini juga dia dapat berfungsi untuk mendetoksifikasi bahan kimia yang berbahaya atau beracun. Organ yang ketujuh yaitu kantung empedu. Kantung empedu ini dia berfungsi untuk menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari yang ada di usus kecil untuk membantu penyerapan dan mencerna lemak. Organ yang kedelapan yaitu usus besar. Nah, usus besar ini adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang dia menghubungkan antara usus kecil dan juga rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, kolon ascendens atau kanan, kolon transversum atau melintasi, dan kolon descendens atau kiri, dan kolon sigmoid yang terhubung ke rektum. Nah, usus besar ini dia bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Yang kesembilan yaitu rektum. Nah, rektum adalah ruang lurus 8 inci yang menghubungkan usus besar ke anus. Tugas dari rektum ini adalah untuk menerima tinja dari usus besar dan mengirimkan sinyal ada tinja yang harus dievakuasi atau harus dibuang keluar.
Nah, yang terakhir yaitu anus. Nah, anus ini dia merupakan bagian terakhir dari saluran pencernaan, mana di mana zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh akan dikeluarkan melalui anus. Nah, organ ini dia berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang dia terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sphinkter anal atau internal dan eksternal. Nah, anus ini dia dikelilingi oleh otot-otot sphinkter yang penting dalam memungkinkan untuk mengontrol pengeluaran tinja. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada materi saya. Sekian dan terima kasih.